Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susan Ismimbar dengan NIM 0102-2101-021. Prodi Hukum Keluarga Islam semester 2, Kampus Dr. K.H. Ejet Mutakin, Purwakarta. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran saya di mata kuliah Pengantar Studi Islam dengan dosen pengampu Ahmad Sulaiman, Magister Agama. Pengantar Studi Islam merupakan mata kuliah dasar di perguruan tinggi Islam sebagai pengantar untuk memahami Islam secara luas dan lengkap dengan membahas dasar-dasar ajaran Islam serta cara atau pola pemahaman ajaran Islam yang berkembang di kalangan umat Islam. Materi pertama yaitu tentang pengertian, urgensi, tujuan, dan ruang lingkup studi Islam. Pengertian studi Islam. Studi Islam dalam bahasa Inggris yaitu Islamic Studies. Dalam bahasa Arab yaitu Disarat al-Islamiyah. Secara sederhana, studi Islam itu adalah kajian Islam. Yang dimaksud dengan studi adalah kegiatan dengan secara sengaja untuk memperoleh keterangan atau pemahaman atau untuk mencapai pemahaman. Islam secara harfiah berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti selamat, sentosa, atau damai. Jadi, studi Islam adalah sadar dan sistematis untuk mengetahui atau memahami serta membahas secara mendalam seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Urgensi studi Islam. Agama ibarat manusia untuk mengetahui perihal manusia. Harus dipergunakan dua cara, yaitu yang pertama membaca ide dan pemikiran yang bersangkutan dan tertuang dalam berbagai karangan, pernyataan, dan pekerjaannya. Yang kedua, yaitu dengan mempelajari biografinya. Tujuan mempelajari studi Islam adalah sebagai wawasan normatif, kontekstual, aplikatif, dan konstriktif terhadap dinamika dan perkembangan yang ada, serta mendapatkan gambaran tentang agama Islam secara luas. Objek kajian studi Islam dan ruang lingkupnya. Yang pertama, ada Islam normatif. Islam normatif itu adalah Islam yang mutlak atau universal, yang melampaui ruang dan waktu, atau sering disebut realitas ketuhanan. Kajian ini melahirkan tradisi teks seperti tafsir, yaitu penjelasan tentang kitab suci, kemudian teologi, pemikiran tentang ketuhanan, ada fikih, tata hukum, kemudian tasawuf, pemikiran dan tingkah laku, kemudian ada filsafat, yaitu pemikiran tentang hakikat, kenyataan, dan kebenaran. Yang kedua, ada Islam historis. Islam historis yang tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan dan kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Kajian ini melahirkan tradisi atau disiplin studi empiris, yaitu ada antropologi agama tentang tingkah laku beragama, kemudian ada sosiologi agama tentang relasi sosial masyarakat, kemudian ada psikologi agama tentang aspek-aspek kejiwaan manusia yang berhubungan dengan agama. Selanjutnya, ruang lingkup ajaran Islam. Yang pertama ada akidah, yaitu keyakinan berupa iman. Kemudian syariat, hukum atau aturan Islam. Kemudian ada akhlak, yaitu tingkah laku seseorang. Saya melontarkan pertanyaan kepada pemateri pertama, yaitu tentang pengertian, urgensi, tujuan, dan ruang lingkup studi Islam. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa Islam mengembangkan ilmu pengetahuan agama Islam mengikuti perkembangan zaman? Tanggapan dari kelompok yang menyampaikan materi, jawabannya banyak hal yang dapat dilakukan. Salah satunya menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan senantiasa menyimpulkan dampak dan mengambil dampak positifnya saja. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin. Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Untuk mengetahui materinya lebih lanjut, simak video di channel YouTube ini dan klik link video materi lainnya di description box di bawah ini. Materi kedua dengan judul karakteristik, sumber, dan ruang lingkup Islam. Hukum Islam atau syariah adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul. Hukum Islam mengatur tingkah laku yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam dipandang sebagai ekspresi perintah Tuhan bagi umat Islam. Dalam penerapannya, hukum Islam merupakan sistem yang menjadi kewajiban semua muslim. Karakteristik ajaran Islam adalah suatu karakter yang harus dimiliki oleh setiap muslim
dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Dari berbagai sumber tentang Islam yang ditulis oleh para tokoh, diketahui bahwa Islam memiliki karakteristik yang khas. Di antaranya yang pertama ada bidang akidah, yang kedua bidang agama, yang ketiga bidang ibadah, yang keempat bidang pendidikan, yang kelima bidang sosial, yang keenam bidang ekonomi, yang ketujuh bidang politik, dan yang kedelapan bidang pekerjaan. Ruang lingkup agama secara umum adalah hal-hal yang menjadi pedoman pokok bagi agama tersebut, antara lain seperti keyakinan atau kredial, yaitu keyakinan akan adanya sesuatu kekuatan atau spiritual yang diyakini mengatur dan menciptakan alam. Pertanyaan untuk materi kedua, apa saja karakteristik Islam di Indonesia atau Nusantara dengan banyaknya perbedaan suku dan budaya? Tanggapan atau jawabannya, menurut Lukman Hakim, Menteri Agama Indonesia, karakter agama di Indonesia diantaranya moderat, penuh nilai toleransi atau tasawuf, kemudian tawazun, seimbang, dan i'tidal, yaitu lurus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin. Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Untuk mengetahui materinya lebih lanjut, simak video di channel YouTube ini dan klik link video materi lainnya di description box di bawah ini. Materi ketiga dengan judul Sumber Kajian Islam. Sumber kajian Islam adalah ilmu atau sumber hukum atau pedoman mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Sumber hukum Islam ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang keempat Qiyas. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Sumber hukum yang kedua adalah hadis. Hadis adalah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW atau segala sesuatu yang bersumber dari Nabi yang terkait dengan hukum. Kemudian sumber hukum yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad berasal dari kata jahad yang artinya berusaha keras. Bagi seorang ahli hukum yang dengan kemampuan akalnya berusaha keras untuk menemukan atau menentukan pendapat di lapangan mengenai hukum yang diragukan. Kemudian yang keempat ada kias. Kias berarti mengukur sesuatu yang lain dan menyamakannya, atau suatu upaya membandingkan suatu perkara dengan perkara yang lain yang mempunyai pokok masalah atau sebab akibat yang sama. Pertanyaan untuk materi ketiga yaitu pengertian sumber kajian Islam menurut usul fikih dan ulama fikih, dan dibagi berapa bagian hukum Islam menurut ulama fikih. Jawabannya atau tanggapannya, menurut usul fikih, sumber kajian Islam adalah titah Allah yang berkenaan dengan perbuatan orang mukallaf berupa tuntunan, pilihan maupun larangan. Sedangkan menurut ulama fikih, efek yang dikehendaki oleh titah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan manusia seperti wajib, haram, dan mubah. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin. Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Untuk mengetahui materinya lebih lanjut, simak video di channel YouTube ini dan klik link video materi lainnya di description box di bawah ini. Materi yang keempat dengan judul Hakikat Agama dan Kebutuhan Manusia akan Doktrin Agama. Hakikat adalah suatu kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenar-benarnya. Agama adalah sesuatu yang tidak kacau. Maka jika dua kata ini digabungkan, maka arti agama secara harfiah adalah tidak kacau. Unsur-unsur agama. Yang pertama, keyakinan atau kredial, yakni keyakinan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, ada penyembahan atau ritual, yaitu menyembah Tuhan yang ia yakini. Fungsi agama. Yang pertama, edukatif, yaitu bimbingan agar pribadi penganutnya menjadi baik. Kemudian yang kedua, penyelamat. Keselamatan yang diberikan agama kepada penganutnya meliputi dua macam, yaitu dunia dan akhirat. Kemudian fungsi agama yang ketiga, ada perdamaian. Melalui agama, seseorang bersalah atau berdosa dapat mencapai
kedamaian batin melalui tuntunan agama. Kemudian yang keempat, social control, yaitu ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok. Pengertian agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada dasarnya Islam mengajarkan akidah atau keimanan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Islam rahmatul lil alamin. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Manusia butuh akan agama. Yang pertama, fitrah manusia. Insan adalah manusia yang menerima pelajaran Tuhan tentang yang sempurna bentuknya dibanding dengan makhluk yang lainnya. Kemudian yang kedua, kelemahan dan kekurangan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan kekurangan dan kelebihannya. Agar manusia mengetahui mana yang benar dan salah, maka manusia perlu agama. Yang ketiga, tantangan manusia. Faktor ini yang menyebabkan manusia memerlukan agama. Karena manusia dalam kehidupannya menghadapi berbagai tantangan baik datang dari dalam maupun luar. Untuk itu, agama merupakan fitrah manusia sehingga manusia tidak bisa dipisahkan dari agama. Maupun itu agama ditanamkan pada diri mereka masing-masing pada mereka berada dalam rahim. Pertanyaan untuk materi keempat, bagaimana orang ateis, apakah hidup mereka teratur? Berpedoman kemanakah mereka? Jawabannya, ateisme bukanlah agama seperti halnya kepercayaan lain. Ateisme adalah paham yang menyangkal adanya Tuhan. Ateisme percaya pada ilmu alamiah atau proses metafisika yang tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin. Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Untuk mengetahui materinya lebih lanjut, simak video di channel YouTube ini dan klik link video materi lainnya di description box di bawah ini. Materi yang kelima dengan judul Pendekatan Studi Islam. Pendekatan adalah suatu cara kerja untuk memudahkan pendidik atau warga belajar dan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi, pendekatan studi Islam adalah suatu cara kerja untuk memudahkan seseorang mengetahui dan mendalami Islam secara luas dan menyeluruh, agar tidak muncul pola pikir yang dangkal. Urgensi pendekatan studi Islam. Keberadaan pendekatan atau metodologi yang layak dan memadai merupakan salah satu keharusan yang mesti dikuasai oleh peneliti atau pengkaji dalam studi Islam. Metode mempunyai peranan sangat penting dalam sejarah pertumbuhan ilmu dan sekaligus atas kemajuan atau kemunduran suatu masyarakat. Pendekatan filosofis. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta kepada kebenaran, ilmu, dan hikmah. Selain itu, filsafat berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab akibat, berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Pendekatan sosiologis. Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Metode-metode yang digunakan untuk memahami Islam itu suatu saat mungkin dipandang tidak cukup lagi, sehingga diperlukan adanya pendekatan baru yang harus terus digali oleh para pembaharu. Pertanyaan untuk materi kelima, yaitu perbedaan agama dan spiritualisasi. Jawaban atau tanggapannya, spiritualisasi merupakan unsur pencarian yang sangat sakral dan paling sentral dalam agama. Sedangkan agama adalah konstruksi dalam penelusuran spiritual untuk mencari objek tertentu yang sangat penting. Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin. Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Untuk mengetahui materinya lebih lanjut, simak video di channel YouTube ini dan klik link video materi lainnya di description box di bawah ini. Materi ke-6 dengan judul Metode dalam Mempelajari Islam. Metode adalah suatu cara atau proses secara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode mempelajari Islam diantaranya yang pertama ada metode social studies, yaitu aspek sejarah melihat suatu pernyataan yang mempunyai hubungan dengan waktu, tempat, budaya, dan lingkungan. Kemudian yang kedua, pendekatan fenomenologi
atau fenomenolog, yaitu tentang keberagaman, memahami gejala keagamaan. Kemudian yang ketiga, ada pendekatan filologi atau ilmu yang berhubungan dengan studi teks, yaitu studi yang dilakukan untuk mengungkapkan hasil budaya. Kemudian yang keempat, pendekatan komparatif, yaitu cara untuk dapat memahami atau mengetahui suatu ilmu dengan menggunakan suatu perbandingan. Pendekatan studi Islam lainnya seperti teologis, antropologis, sosiologis, filosofis, historis, kebudayaan, psikologis, doktriner, normatif, fenomenologi, dan interdisipliner, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian, objek metode studi Islam, seluruh yang membicarakan tentang Islam, mulai dari level atau tingkat wahyu berupa nas, hasil pemikiran ulama, sampai para praktik yang dilakukan oleh masyarakat muslim. Tujuan studi Islam, yang pertama sebagai wacana ilmiah yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Yang kedua, untuk mempermudah atau mempermudah pemahaman terhadap Islam tidak hanya dalam materi, tetapi metode untuk mempelajarinya. Kemudian yang ketiga, untuk melihat keislaman dari berbagai sudut pandang. Pertanyaan untuk materi ke-6, perbedaan metode dan pendekatan. Jawaban atau tanggapannya, metode lebih menekankan pada teknik pelaksanaannya, sedangkan pendekatan adalah yang direncanakan atau satu pembelajaran mungkin dalam pelaksanaan atau proses tersebut digunakan untuk beberapa metode. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin. Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Untuk mengetahui materinya lebih lanjut, simak video di channel YouTube ini dan klik link video materi lainnya di description box di bawah ini. Sekian presentasi online dari saya Susan Ismimbar untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di semester 2 ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.